tema cinta tanah air, dan saat ini kami berada di Museum Batik Indonesia yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Perkenalkan, nama saya Meda Mayanti dengan NIM 63231165. Saya Rafadila Safaramawati dengan NIM 63231304. Saya Zahra Amalia Putri dengan NIM 63230973. Saya Siti Aulia Winarto dengan NIM 63230532. Tema kita kali ini adalah hasilkan Piala Dunia melalui museum. Kami akan masuk ke dalamnya untuk memperkenalkan macam-macam batik yang ada di Indonesia. Ruangan ini merupakan ruangan pengenalan yang meliputi sejarah batik di Indonesia yang ditunjukkan dengan keberadaan arca yang telah digambarkan mengenakan kain bermotif sebagai representasi kehadiran motif batik di masa Hindu-Buddha. Nah, guys, di sini ada bibit batik, di sini ada batik ma'a, batik syarika, dan batik seafood. Selain memamerkan berbagai jenis koleksi batik, ditampilkan juga kain tradisional yang serupa juga dengan batik, yaitu kain sarita dan ma'a dari Toraja serta kain singut dari Banten. Baik, lalu di sini ada beberapa khas daerah batik Indonesia. Salah satunya yakni batik Keraton Jakarta, batik Keraton Surakarta, batik Keraton Cirebon atau Pademangan dan Kasepuhan, lalu ada batik Salem, dan terakhir ada batik Kalongan. Di museum ini memamerkan kain batik yang berasal dari 6 wilayah awal perkembangan batik di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Cirebon, Lasem, dan juga Madura. Terdapat beberapa batik hasil akulturasi beberapa budaya, yaitu batik Basurek, batik motif kilin menari, batik Jawa Hokokai, dan batik Belanda. Di sini ada videotron dari batik-batik di seluruh Indonesia yang disajikan di Museum Batik Indonesia. Di sini ada proses pembuatan batik. Misalnya ada pembuatan proses batik tulis yang digunakan menggunakan alat bernama canting. Batik tulis adalah jenis batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan dengan bantuan alat canting untuk menerangkan malam ke corak batik. Cara pembuatannya yaitu dengan melukiskan sebuah pola pada kain dengan tangan, sehingga dalam pembuatan jenis batik ini membutuhkan ketelatenan dan kesabaran yang tinggi. Dalam pembuatan batik tulis terdapat beberapa canting yang digunakan: canting reng-rengan, canting isen, canting klowong, dan juga canting tembok. Selain pembuatan batik tulis, Indonesia juga terdapat pembuatan batik dengan cara dicat. Menurut sejarah, teknik cap dalam batik ini sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia, baik dari kain lokal maupun kain impor. Batik cap adalah salah satu teknik pembuatan batik yang menggunakan cap atau stempel untuk mencetak pola atau motif pada kain. Dalam proses pembuatan batik cap, motif atau pola dihasilkan dengan cara mencap atau menstempelkan malam lilin ke kain menggunakan cap khusus yang sudah dirancang. Teknik ini dianggap lebih cepat karena cap memungkinkan pembuatan pola yang lebih seragam dengan waktu yang lebih singkat. Beberapa pewarna batik alami berasal dari daun indigo untuk warna biru, daun mangga untuk warna hijau, daun kelengkeng untuk warna orange, ketapang dan ranting gambir untuk warna hitam, dan akar mengkudu untuk warna kuning. Selanjutnya di sini ada beberapa fungsi dari batik, yakni salah satunya di sarung, lalu ada dodot, ada juga sebagai kemben, lalu ada sebagai buat ikat kepala, dan selanjutnya adalah digunakan sebagai selendang. Museum Batik Indonesia menyimpan 860 koleksi kain batik dari berbagai wilayah di tanah air, mulai dari Sabang hingga Merauke. Di museum ini juga didisplay contoh penggunaan kain batik dalam busana adat Indonesia. Di sini terdapat
padu-padan batik, yaitu ada batik tulis pohon kehidupan yang dipadu-padankan dengan jas dan blangkon. Lalu di sini ada pula batik yang dipadu-padankan dengan batik tulis suwung giling dengan kebaya tradisional Indonesia. Lalu untuk selendang ada batik tulis Kusumo Sri Narendra. Di sini ada Iwan Tirta yang perancang adibusana Indonesia yang mengangkat batik ke ranah internasional. Nah, yang kedua, di sini ada Soeharto, presiden kedua kita, yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional. Terus selanjutnya ada tokoh batik dari Tegung ini, yakni Lee Sejong, yang berdiri pada 1925. Dan selanjutnya ada kreator motif batik yang terkenal, yakni Raja dan Ratu Jawa dan Senopati, yakni Parangkusak. Lalu batik Parangbarong yang dipakai oleh Sultan Agung Adi Prabu, dan yang terakhir ada batik Tronton yang dipakai oleh Kanjeng Ratu Kencana Beruk. Kartini bersaudara ada 3, yaitu Raden Ajeng Kartini, Kardina, dan Rukmini. Selain dikenal sebagai tokoh perempuan, mereka juga aktif dalam mengembangkan batik. Selanjutnya ada Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, sebagai penggagas lahirnya batik di Indonesia. Ada Ali Sadikin. Beliau adalah orang yang pertama kali meresmikan batik sebagai tanda negara. Ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada saat beliau menjabat sebagai presiden, beliau juga mengesahkan batik sebagai warisan kemanusiaan di dalam UNESCO. Sekian video tema cinta tanah air dari kelompok kami.